1957 dan wafat hari Senin 9 Desember 2024. Kita lihat lembaran warta, kita angkat pujian yang pertama, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Doa pembukaan saya persilakan Bapak Pendeta Markus. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai perjalanan kami dari rumah duka sampai ke TPU Binong ini ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan perlindungan-Mu. Tuhan, di tempat ini kami serahkan ibadah untuk memperistirahatkan Ibu kekasih kami, Ibu Yanti, di tempat peristirahatan yang terakhir. Tuhan memberkati ibadah kami hari ini. Semuanya berjalan dengan baik, berikan cuaca yang baik. Biar firman yang ditaburkan, firman yang disampaikan menjadi berkat, menjadikan kekuatan bagi keluarga dan kami semua yang mendengarkan. Kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan khotbah dari Ibu Gembala, Ibu Pendeta Karina Chandra, Sarjana Teologi, kita akan mengangkat pujian yang kedua. Engkau ada bersamaku. Kau Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua penyenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom saudara-saudari terkasih. Pada siang hari ini kita mengiringi perjalanan dari saudari terkasih, mama tercinta, istri tercinta Ibu Haryanti. Maka mari kita dengarkan sebagian firman Tuhan yang menentukan hati kita, yang menguatkan hati kita untuk kita hidup memperjuangkan sebagaimana seperti Ibu Haryanti berjuang untuk selalu yang menjadi yang terbaik di mata Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita lihat dari Wahyu 14 ayat 12 sampai 13. Wahyu 14 ayat 12 sampai 13, demikian firman Tuhan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Puji Tuhan, dari Wahyu 14 ayat 12 sampai 13 di Alkitab tercatat firman tertulis bahwa setiap kita yang memang tekun dan menjadi orang kudus dan betul-betul melakukan firman, Tuhan menjanjikan bahwa Ia akan menghadapi hidup yang kekal, pulang ke rumah Bapa dan bertemu dengan Bapa di surga. Tidak akan pernah sia-sia. Ayat 14 dinyatakan bahwa berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, di dalam kita mengikuti yang Tuhan mau, tidak pernah kita merasa selalu hidup itu enak, hidup itu selalu indah. Ada segala macam cobaan, ada segala macam yang harus kita hadapi selama kita hidup. Tetapi Tuhan janjikan seketika kita hidup di dalam Tuhan dan selalu punya iman yang kuat bahwa Tuhan jadi penolong kita, Tuhan selalu di hati kita. Kita punya iman yang kuat seketika kita pulang ke rumah Bapa bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita, dan itu selalu kita pegang. Itu bukan hanya sekedar janji, tapi memang itu digenapi oleh firman. Karena firman itu adalah hidup. Firman itu adalah kebenaran, jalan terang bagi kita menuju ke dalam surga. Dan saya percaya pada saat ini apa yang semua Bu Yanti lakukan semua adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang takutkan, apa yang ia lakukan selama hidupnya begitu taat dan jadi pelaku firman. Dan inilah yang Tuhan mau daripada kita. Kita yang masih diberikan kesempatan untuk hidup berubah, bertobat, lebih berkiblat kepada Tuhan, lebih mengerti akan hati hidup kita ini untuk apa. Bukan hanya untuk kesenangan dunia,
kembali ke rumah Bapa, yang itulah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Apa yang sedang kita perbuat selama kita di dunia, apa yang sudah kita tabur selama kita hidup di dunia, apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan, apakah apa yang Tuhan mau sudah kita lakukan sesuai dengan firman. Nah, inilah yang kita ditegur, bahwa hidup kita hanya sementara, bahwa hidup kita tidak pernah bisa abadi. Oleh sebab itu, dalam kesempatan siang hari ini kita mengiringi Ibu Arianti pergi ke rumah Bapa. Pastinya Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa ketika kita dipanggil oleh Bapa, kita harus siap. Apapun yang kita rasakan, mau tidak mau, cepat atau lambat, itu kita pasti akan sama dengan ibu kita, mama kita yang kita kasih, saudari kita yang kasih, kembali ke rumah Bapa. Masalahnya adalah sekarang kita siap nggak untuk menghadapi semuanya. Karena saya rasa pada siang hari ini atau kejadian kemarin pun, Bu Haryanti sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Iman dia yang kuat sampai saat ini, saya salut sekali dengan Bu Haryanti. Luar biasa, betul-betul dewasa rohani ya. Tuhan berbohong. Janji Tuhan itu ya dan amin, dan firman ini adalah janji Tuhan untuk hidup kita. Dan kita di dunia hanya hidup untuk menjalani firman. Nah, firman kebenaran ya. Jadi pada siang hari ini dengan ayat firman ini meneguhkan kita bahwa ayat ini cocok sekali untuk kehidupan Bu Yanti selama ini, bahwa ia selalu taat, dia selalu bukan hanya membaca firman, tetapi ia jadi pelaku firman. Itu yang terpenting, karena membaca firman saja itu belum cukup, tetapi jadi pelaku firman itulah yang terutama untuk Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau, bukan hanya menghafal, bukan hanya melihat, bukan hanya mengingat, tapi bisa nggak kita jadi pelaku firman. Dan pada siang hari ini saya mengklaim dia bersama Tuhan, dia sudah menjadi pelaku firman yang luar biasa. Dia sudah hidup bersama Tuhan dan terang, dan dia sudah kembali ke rumah Bapa dengan sukacita, tanpa ada sakit penyakit lagi. Betul-betul ada kebahagiaan untuk dia, betul-betul sudah merdeka dengan apa yang dia sudah tabur di dunia. Hal-hal kecil ia perhatikan, hal-hal kecil ia ingatkan untuk Tuhan. Kalau kata Bu Yanti, ya Daniel, selalu Daniel diingatkan untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Anak-anak Levi juga selalu diingatkan. Daniel dan Levi bangga punya mama yang takut sama Tuhan. Saya pun bangga punya Bu Yanti takut sama Tuhan, yang selalu mengasihi kita, selalu mengingatkan kita, dan selalu saja Bu Yanti ini, kalau saya boleh kesaksian sedikit, banyak banget membela dan menjadi sesuatu tempat sharing saya, karena saya merasa dia sudah dewasa rohani dan betul-betul ada hikmat marifat yang Tuhan berikan kepada dia. Roh Kudus bekerja kepada dia luar biasa, dan saya percaya akhir dari hidupnya adalah kemenangan. Akhir dari hidupnya adalah kemenangan menuju jalannya Tuhan. Karena Tuhan sudah sampaikan bahwa Tuhan sudah memberikan jalan terang kepada Bu Yanti untuk menuju kerajaan surga. Dan itu kita imani. Prosesi penurunan peti almarhum Nyonya Haryanti dilayani oleh Pendeta Karlina Chandra STH.
kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Coba keluarga lihat, lurus ya. Icek sama suami. Icek. Kota Mulia hatiku rindu Cukup. kesana. Oh Yerusalem, Agak maju. kota mulia hatiku rindu kesana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhanku Oh, bentar. bawa saya masuk sana. Gembala untuk melemparkan tanah terlebih dahulu, lalu diikuti keluarga dari suami tercinta Bapak Geranteu dan kedua anak, lalu diikuti kembali oleh Bapak Haryanto. Bapak Putra dan Roh Kudus. Let's pray. Tuhan Yesus, hamba kembalikan saudari terkasih kami, mama kami tercinta Ibu Haryanti ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang tuntun dia Bapa ke dalam terang-Mu. Engkau percaya dia sudah menjadi sebagian daripada alat-Mu di surga Bapa. Terima kasih Tuhan, iringan doa kami semua yang mencintai Ibu Haryanti selalu bersama Bu Haryanti sampai kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kembang. Hah? Boleh, nggak apa-apa. Hatiku tabur kembang. Penaburan kembang diprosesi oleh Bapak Geranteu sebagai suami dari Ibu Nyonya Haryanti. Lalu dilakukan Bapak Daniel dan Bapak Levi. Penaburan kembang Ya.
atau mau diwakilkan? Bapak puas nggak? Itu di permukaan ada batu-batu dan Oh, bentar. Masuk sana. Oh, yang ketutupan. Oh, bisa tahu. Iya. Masih di sana. Selanjutnya oleh kedua anak boleh membawa lilin ditaruhkan di Satu sini, satu di sana. Kiri kanan. Ya. berarti di mana? Di sini. Ya, kiri kanan. Kan ada 2. Ya, adiknya aja. Satu adiknya. Ditemenin omnya. Ya. Ya, kiri kanan. Ya, oke. Tetap posisi situ biar sekalian difoto. Ya, kiri kanan, sip. Yang penting tulisannya kelihatan, kiri kanan lagi. Ya, maaf, Pak, dibantu Pak, Bapak yang rapin ya. Ya, good. selanjutnya akan diambil oleh foto. Ya, udah. Ya, di tempat aja biar sekaligus. Mari kita berdoa karena sekarang ini ibadah kita sudah selesai. Mari kita satukan hati. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang ada di dalam surga, Bapa. Terima kasih atas tuntunanmu pada siang hari ini. Ibadah pelepasan untuk saudari Haryanti, Bapa, telah selesai. Biarlah